Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda, teman-temanku dimanapun berada. Alhamdulillah ya ketemu lagi di channel YouTube-nya aku. Nah kali ini aku mau share video tentang budgeting keuangan. Sebenarnya udah telat banget ya. Sekarang udah tanggal 7. Udah tanggal berapa ya sekarang? Ya Allah, lupa lagi. Udah tanggal 8 ya teman-teman. Tapi aku baru upload tentang budgeting. Tapi gak apa-apa ya, kayaknya di bawah tanggal 10 tuh masih suasana gajian. Nah gimana nih teman-teman bunda-bunda semuanya yang udah bikin budgeting tiap bulannya? Gimana budgeting bulan kemarin, lancar? Alhamdulillah ya kalau yang lancar. Kalau yang belum lancar atau misalkan masih boncos, gak apa-apa ya teman-teman, terus dicoba lagi gitu ya teman-teman. Nah bagi teman-teman yang baru mau mulai bikin budgeting, ayo bun, semangat bun. Alhamdulillah ya kalau misalkan bikin budgeting itu kayak bisa melatih kita untuk lebih disiplin lagi dalam mengatur keuangan gitu buat teman-teman. Mohon maaf nih teman-teman, untuk video kali ini kayaknya pas aku dubbing tuh suaranya berisik banget gitu ya. Belum anak aku yang lagi pada main nih di belakang aku. Karena posisinya tuh sekarang aku lagi pada ngurung diri di kamar gitu teman-teman. Itu sore-sore hujan deras banget, kedengeran gak teman-teman? Hujan deras banget terus mati lampu gitu ya. Ya udah deh, lengkap gitu ya, akhirnya kita ngurung diri di kamar deh karena nggak mau nanti pas anak-anak tuh di dalam rumah main apa akhirnya jatuh apa gitu ya. Jadi aku amankan di dalam kamar aja ya, meskipun agak-agak riweh gitu ya, sambil aku dubbing sambil aku bilang sut jangan berisik gitu ya. Gitu ya teman-teman, kalau emak-emak dengan bocil pokoknya banyak banget gangguan. Oke, balik lagi ke video teman-teman. Jadi di video kali ini aku share tentang budgeting kayak gini tuh gak ada niatan untuk pamer sama sekali, gak ada niatan untuk menggurui siapapun gitu teman-teman ya. Aku di sini lebih ke ayo kita sharing teman-teman ya. Lebih pengennya sih lebih bisa menginspirasi atau misalkan memberikan motivasi juga ke bunda-bunda semuanya gitu ya teman-teman. Barangkali ada yang kondisi keuangannya mirip sama aku atau misalkan nggak sama juga, gak apa-apa ya teman-teman, kita ngumpul di sini, kita ngobrol-ngobrol santai aja tentang budgeting. Jadi ini sih berdasarkan pengalaman aku pribadi aja ya dalam mengatur keuangan rumah tangga. Jadi nggak ada trik khusus, nggak ada cara khusus, karena sebenarnya aku juga nggak pinter-pinter amat dalam mengatur keuangan ya teman-teman ya. Kayaknya kalau emak-emak yang udah nikah tuh mau gak mau jadi kayak udah bisa sendiri aja gitu ya, udah pinter secara otodidak. Terutama dalam mengatur keuangan gitu teman-teman. Nah yang paling berpengaruh banget di dalam diri aku gitu ya teman-teman, setelah semenjak bikin budgeting bulanan itu, jadi kayak lebih bijak aja gitu teman-teman. Jadi kayak lebih benar-benar memanfaatkan uang itu lebih, kalau apa-apa tuh mau beli apa-apa tuh kayak mikir lagi manfaatnya apa, buat apa gitu ya. Jadi lebih banyak pertimbangan aja sih sebenarnya ya. Kalau dulu-dulu sih kalau belum bikin budgeting, aku jujur aja lebih ke uang yang mengatur aku, bukan aku yang mengatur uang gitu teman-teman ya. Jadi mentang-mentang aku punya uang akhirnya pengen beli sesuatu tuh ya udah deh beli-beli gitu ya. Sebenarnya sah-sah aja ya untuk memanjakan diri atau kayak apa ya, beli-beli sesuatu untuk keperluan sendiri gitu. Tapi kalau aku jatuhnya dulu itu jadi beli segala sesuatu itu yang manfaatnya tuh sebenarnya nggak terlalu penting-penting amat gitu teman-teman. Jadi sekarang kayaknya seiring berjalannya waktu, terus lihat anak-anak juga udah pada mulai gede, jadi kayak bebelian sesuatu itu kayak lebih dipikirin lagi gitu teman-teman ya. Itu sih sebenarnya. Oke, ini alhamdulillah udah mau selesai sih apa namanya gambarnya. Mohon maaf ya jika teman-teman agak-agak keganggu dengan gambar yang aku bikin. Sebenarnya ini sih opsional banget ya teman-teman, bagi teman-teman yang mau bikin budgeting, nggak usah digambar-gambar juga nggak apa-apa ya teman-teman. Sekarang juga udah banyak banget sih buku-buku kayak apa sih ya namanya, bullet journal atau apa gitu ya, yang lucu-lucu yang udah jadi tinggal isi aja. Cuma kalau aku karena di rumah kebetulan ada buku juga, ada
pensil warna punya anak-anak juga, ya udah deh aku manfaatin yang ada gitu teman-teman. Dan bagi teman-teman juga nih, atau misalkan mau bikin gambar-gambar kayak gini, aku tuh suka liatnya dari mana, atau aku kadang-kadang nyari apa namanya, inspirasinya itu di Pinterest teman-teman ya. Di situ banyak banget gambar-gambar lucu gitu. Kayak misalkan ini nih gambar lebah gitu, jadi aku nyari dulu di Pinterest lebah, kartun lucu kayak gitu ya. Nah, nanti gambar-gambar yang mudah aku tiru ya aku ikutin gitu. Jadi kayak gitu. Jadi, kalau misalkan buka-buka lagi buku-buku, aku jadi kayak, wah dulu bikin ini nih, kayak gitu-gitu teman-teman sih. Itu sih cuma ini aja ya, jadi nggak mesti harus digambar-gambar atau apa, ini mah selera aja gitu. Gambar aku juga nggak bagus-bagus amat gitu ya, yang penting ini mah buat, supaya kelihatan lebih, apa ya, lebih berwarna aja sih di video ya. Dan aku juga sih sebenarnya dari dulu emang suka bikin kayak gini gitu di catatan aku biar lebih menarik aja. Nah, gimana nih teman-teman, kalau soal budgeting kadang-kadang ya kalau misalkan bikin video tentang budgeting, kalau yang pendapatannya lebih dari kita, kadang-kadang bilangnya, "Oh enak sih, bisa bikin budgeting ya pantes ya karena pendapatannya tuh gede." Kalau misalkan ada yang lebih rendah dari kita kadang-kadang suka bilang, eee, "Cukup nggak segitu?" Gitu teman-teman ya. Sebenarnya ukuran keuangan rumah tangga tiap orang itu pasti beda-beda ya, yang menurut kita nggak cukup belum tentu di dia, juga nggak cukup gitu ya. Dan sebaliknya yang menurut kita, apa namanya, duh ngerti nggak ya? Yang menurut kita nggak cukup belum tentu orang lain juga nggak cukup gitu ya, yang menurut kita cukup belum tentu di orang lain juga cukup gitu. Jadi yang lebih sederhananya sih kita tuh punya ukuran sendiri-sendiri ya tentang keuangan gitu ya. Jadi sebenarnya relatif banget. Oke, ini aku skip aja ya gambarnya biar gak kelamaan. Nah, ini alhamdulillah udah jadi langsung aja deh ke budgetingnya. Oke teman-teman, kali ini aku mau, share pendapatan aku. Ini tuh pendapatan yang dikasih suami ke aku ya teman-teman. Nominalnya tuh 120.000 per hari. Ini tuh di luar atau tanpa, transport, tanpa bayar pulsa atau WP, tanpa biaya servis kendaraan. Itu yang 3 itu bukan dari uang yang 120.000 ini ya teman-teman, karena aku kadang-kadang nggak mau ribet, jadi kayak kalau minta uang bensin kan pasti tiap hari, jadi aku nggak mau loh, ribet-ribet gitu ya teman-teman, nanti udah dikasih ke aku diminta lagi gitu teman-teman. Jadi aku mintanya ya udah deh, jangan sama uang bensin dan WP dan apa namanya, buat servis gitu. Jadi pas suami nanya, "Segini cukup nggak?" Gitu. Dan alhamdulillah pas aku hitung-hitung tuh cukup teman-teman. Jadi ya udah deh segini aja per hari gitu ya teman-teman. Dan di setiap budgeting keuangan aku, bagi teman-teman yang mungkin udah selalu nyimak gitu ya di tiap budgeting bulanan aku masih sama, aku bagi, pengeluaran aku menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah kewajiban, ini tuh yang benar-benar nominalnya itu nggak pernah berubah tiap bulan teman-teman ya. Jadi pasti sama tiap bulannya tuh segitu. Dan untuk cicilan rumah alhamdulillah ini tuh udah bulan kedua ya, udah bulan kedua, turun alhamdulillah, yang tadinya 1.300.000 sekarang 1.050.000. Doain ya teman-teman semoga cepet lunas dan dilancarkan juga rezeki aku biar cepet ngelunasin rumah, amin. Dan teman-teman juga yang masih punya cicilan rumah, semoga rezekinya selalu lancar ya teman-teman, selalu dimudahkan usahanya supaya mendapatkan rezeki yang barokah dunia akhirat, amin. Kemudian duh kesel. Nah, untuk kebutuhan teman-teman, ini di poin kedua ada kebutuhan ya. Di kebutuhan ini ada perubahan teman-teman, aku ada perubahan di beras ya. Bulan kemarin aku beli 30 kilo yang harga 10.000 dan ternyata padahal aku udah biasa loh beli yang harga 10.000 ya. Ternyata bulan kemarin itu berasnya tuh jelek banget teman-teman, gak tahu kenapa ya.
sekarang tuh kayak jelek banget gitu, padahal sebelumnya tuh baik-baik aja gitu teman-temannya. Akhirnya ya udah deh, untuk bulan sekarang itu aku ganti ke harga yang 12.000. Jadi aku belinya 25 kilo. Karena kemarin tuh pas nyetok 30 kilo ternyata masih ada sisaan gitu ya, 5 kilo atau 6 kilo sekitar segituan lah ya. Jadi aku kali ini beli yang 25 kilo, beli 25 kilo aja yang harga 12.000. Kalau untuk poin-poin yang lain masih tetap sama kayak bulan-bulan kemarin itu teman-teman ya. Kayak gas aku budgetkan 50.000, kemudian minyak goreng aku pisahin ya, ini tuh 30.000, listrik masih 200.000, untuk deterjen persabunan aku 50.000 masih aman ya teman-teman. Kemudian untuk sayuran itu food prep ya teman-teman, aku tiap minggu budgetkan 150.000 gitu. Untuk jajan anak 500.000. Dan untuk belanja mingguan kayak terigu, kayak kopi, kayak gitu-gitu, bumbu gitu ya, biasanya aku selipin ke yang food prep itu ya, yang sayuran. Jadi nggak apa namanya, nggak ada budget khusus untuk belanja bulanan gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan ada uang lebih dari sana ya udah aku beliin buat terigu sekilo kah, atau misalkan gula pasir kah, gitu-gitu ya teman-teman. Jadi itu diatur-atur aja. Nah untuk poin yang ketiga ini ada lain-lain, dan aku bagi lagi si lain-lain ini tuh ada dana darurat, kayak misalkan harus kondangan, atau misalkan harus apa ya, kayak gitu-gitu deh ya, dana-dana yang tak terduga gitu. Kemudian untuk lain-lain ini juga sih kadang-kadang ini sebenarnya uang bebas ya. Biasanya aku pakai untuk apa gitu ya, untuk misalkan tiba-tiba ada saudara yang main ke rumah gitu. Atau misalkan jalan-jalan gitu untuk akhir minggu, karena kita juga jalan-jalannya nggak terlalu yang gimana-gimana gitu ya. Paling makan bakso aja sih sebenarnya. Dan untuk sisanya untuk nabung gitu ya teman-teman. Jadi tetap harus disisihkan. Nabung juga ini bisa nabung untuk dunia, bisa nabung juga untuk akhirat gitu ya teman-teman. Jadi aku nggak rinci untuk nabungnya tuh untuk apa aja gitu ya. Oke deh teman-teman, jadi gitu deh ya untuk budgeting bulan Februari. Terima kasih bagi teman-teman yang masih stay sampai detik ini. Semoga video kali ini tuh ada manfaatnya dan bisa memberikan inspirasi juga bagi teman-teman semuanya untuk bikin budgeting juga. Dan pokoknya terima kasih banyak ya teman-teman udah nemenin aku dari awal sampai akhir, ngobrol ke sana kemari, ngalor ngidul gitu ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.